Kepo Syariah, channel yang menyejukkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel keislaman yang menyejukkan, Kepo Syariah. Teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas terkait finansial syariah. Di sini kita akan membahas tips-tips mengelola keuangan syariah. Namun, pada video ini kita akan berfokus pada bagaimana cara saya memilih reksadana syariah. Di sini saya akan memperlihat bagaimana cara saya menganalisa reksadana syariah dengan menggunakan platform Bibit. Buat kamu yang belum punya akun Bibit, silahkan download di App Store maupun di Play Store dan memasukkan kode referral Bibit Ikhwan agar kamu mendapatkan reksadana senilai 25.000 gratis. Oke, langsung saja. Untuk pertama, saya akan login akun Bibit saya. Nah, setelah login, di sini ada beberapa fitur yang cukup menarik. Di portofolio, teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan aset reksadana teman-teman. Kemudian juga teman-teman bisa set nabung rutin dan juga ada fitur referral untuk teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini ada teman-teman bisa mengatur portofolio masing-masing ya. Ada yang diatur untuk dana tabungan, ada untuk membeli rumah, silahkan membeli mobil, dana haji, dan seterusnya. Silahkan teman-teman bikinkan portofolio tersendiri seperti itu agar lebih mudah men-tracking. Itu tips pertama. Jadi saya memilah tujuan finansial saya dan membuat tempat khusus sehingga saya mudah men-trackingnya untuk peruntukan keuangan saya. Nah, kemudian saya akan berfokus ke fitur profil dan memilih Bibit Syariah. Kenapa? Memilih Bibit Syariah ini akan membuat list reksadana yang keluar hanya reksadana syariah. Kenapa saya sendiri memiliki preferensi syariah? Seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya, silahkan ditonton, bahwa bagi saya menginvestasi ini tidak hanya soal untung rugi maupun berapa banyak return yang saya dapatkan, tapi juga saya ingin keberkahan di sini, dan juga saya ingin uang saya diinvestasikan oleh manajer investasi ke bisnis-bisnis yang sesuai dengan value saya. Saya tidak mau jika uang saya diperuntukkan untuk bisnis rokok, untuk minuman keras. Saya tidak mau hal itu terjadi, makanya saya hanya ingin investasi di yang syariah. Tentu saja kita tidak mau anak-anak kita minum minuman keras, merokok. Kalau saya tidak mau seperti itu. Makanya saya tidak mau menginvestasikan uang saya di situ. Dan juga reksadana ini diawasi oleh DSN-MP dan juga OJK. Nah, setelah memilih preferensi Bibit Syariah, maka ketika teman-teman menganalisa atau mencari reksadana, yang keluar hanya reksadana syariah. Tips yang kedua, kalau saya sendiri, saya tidak menginvestasikan uang saya di reksadana saham karena expense ratio di reksadana saham di Indonesia expense ratio cukup tinggi ya, dari 2% hingga 5%. Seperti itu. Nah, hal ini membuat saya tentunya terpotong lagi nih returnnya. Sehingga saya untuk saham, saya memilih untuk menginvestasikan sendiri. Caranya seperti apa? Saya tetap menggunakan analisa dari reksadana saham. Saya berikan contoh ya. Kita akan filter dulu dan mencari yang returnnya paling tinggi dalam 3 tahun. Nah, return paling tinggi dalam 3 tahun itu SuperInvest ya. Reksadana saham SuperInvest dengan 30% dalam 3 tahun. Saya sempat dapat lebih tinggi sih dari dulu saya menginvestasikan di reksadana saham syariah, tapi saya sekarang mulai memindahkan gitu ya ke saham sendiri karena tidak ingin terpotong setiap tahun return saya seperti itu ya. Ini kita ambil contoh SuperInvest, dia memiliki expense ratio hampir 5%, 4,7%. Jadi kalau returnnya 71%, ini sebenarnya
71% tambah 5%. Itu real return-nya. Dalam 1 tahun terakhir saja 71%. Bayangkan gitu ya. Kalau 1 tahun terakhir sejak masa pandemi yang cukup parah, crash marketnya. Kalau 3 tahun kita lihat 37% gitu ya. 5 tahun 97% gitu ya. Jadi ini reksadana yang kinerjanya cukup bagus gitu ya. Nah, cara saya adalah saya cukup melihat perusahaan-perusahaan yang top holdingnya mereka gitu. Mereka paling banyak investasi di Adikarya untuk saat ini ya. Jadi update-nya 22 September. Silakan teman-teman terus mengupdate hal ini ya, melihat kinerja mereka cukup bagus. Jadi saya fokus saja ke saham-saham yang mereka top holding gitu. Adikarya, LSIP, Pegas gitu ya. Saya sendiri fokus di LSIP dan Pegas di sini. Kemarin sempat ngambil untung yang lebih besar dari ini. Tapi teman-teman harus terus update gitu ya. Ini biasanya per bulan gitu update. Mereka keluar masuk dari sebuah saham ya, teman-teman silahkan mengikuti mereka saja gitu. Jadi nanti akan mendapatkan return yang kurang lebih sama. Dan alhamdulillah saya kemarin sempat lebih tinggi dari mereka. Nah, itu untuk reksadana saham. Kemudian kalau reksadana obligasi sama, pada dasarnya adalah saya akan mencari yang expense ratio-nya paling kecil ya, dan kenaikannya cukup stabil gitu. Dari terendah, oke, ada 3 ya, BNI/AM, dana pendapatan. Yang paling kecil masih 0, yang lain sudah 2, jadi saya akan fokus di 3 ini. Kita akan coba lihat aset under management. Jadi mereka sedang mengelola uang sebesar 46 miliar. Kita akan bandingkan dengan 3 reksadana obligasi yang lain. Expense ratio-nya kecil. Tadi ada Eastspring dan BNI/AM. Oke, dari sini kelihatan ya, kinerja BNI/AM ini paling unggul ya, terlihat, dan polanya sebenarnya sama. Kalau dari segi aset under management, Eastspring ini unggul ya, hampir 400 M, dan BNI/AM ini 250 M. Sebaiknya teman-teman pilih yang aset under manajemennya tinggi gitu. Berarti mereka punya aset yang cukup besar. Kalau ada apa, berarti mereka juga dipercaya oleh para investor. Nah, saya sendiri kalau dari 3 ini saya lebih memilih di BNI/AM, dan secara jangka panjang sebenarnya tetap naik kalau obligasi. Memang ada resiko-resikonya, teman-teman harus pelajari lagi bagaimana resiko-resiko investasi di masa depan, terutama di reksadana obligasi. Karena ini menghutangkan ya, berarti ada resiko orang nggak bisa bayar, gagal bayar dan seterusnya. Seperti tadi teman-teman melihat expense ratio, aset under management, dan kalau reksadana saham lihat top holding, di mana uang-uang itu paling banyak diinvestasikan oleh sebuah reksadana yang kinerjanya bagus. Nah, seperti itu. Nah, demikian teman-teman cara saya menganalisa reksadana syariah. Semoga bermanfaat, dan harapannya teman-teman bisa mengelola keuangan secara baik dan bisa mencapai tujuan keuangan sebagaimana yang dicita-citakan, dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak menyusahkan orang lain tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.